Oke, teman-teman yang ada di acara webinar pada siang hari ini juga dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa diberkahi dan diberi kelancaran selama acara berlangsung. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Amin. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, sebelum jauh masuk ke acara, partisipan wajib menaati beberapa tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia demi menjaga kenyamanan dan keberlangsungan selama acara dimulai. Berikut merupakan tata tertibnya. Yang pertama, diharapkan peserta tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama kegiatan berlangsung jika belum diizinkan. Dua, diharapkan seluruh peserta menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Tiga, peserta mengubah nama tampilan menggunakan format peserta underscore nama lengkap. Dan yang keempat, peserta wajib mengisi presensi yang dikirimkan melalui kolom chat Zoom sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan serangkaian acara yang akan kita lewati pada siang hari ini. Dibuka dengan acara yang pertama adalah pembukaan yang diisi pembukaan Ketua Magana ITS dan Ketua LSM Daya Sigi. Kemudian dilanjut acara kedua yaitu pembahasan video oleh pembicara yang akan disusul juga oleh sesi tanya jawab. Lalu ada penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, dan untuk acara penutup atau yang terakhir adalah sesi foto bersama. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Mahagana ITS. Izin mengonfirmasi apakah Mas Alfi sudah ada di tempat? Baik, sudah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Mas, sudah terdengar dengan jelas. Ngomong-ngomong, Mas Alfi, apa kabar nih buat siang hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Oke, alhamdulillah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Alfi yang terhormat, tempat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas dan Mbak MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfi Syahrul Ramadan selaku Ketua Umum Mahagana Kabinet Abinaya, mengapresiasi kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini dan juga kepada partner kolaborasi yaitu Adidaya, dan kepada Mas Mbak dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir pada webinar yang luar biasa ini. Harapan saya secara pribadi dengan adanya webinar kolaborasi ini antara Mahagana ITS dan juga Adidaya dapat memberikan insight baru, pengetahuan dan juga wawasan tentang sumber daya alam dan juga cara pengolahan tersebut. Dan saya berharap insya Allah ke depannya bakal ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berupa kolaborasi dengan Adidaya yang mungkin dan sangat menarik untuk diikuti oleh masyarakat umum dan juga mahasiswa ITS terutama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah sangat terima kasih sekali kepada Mas Alfi yang telah memberikan sambutannya sebagai pembuka pada siang hari ini. Tentunya saya izin mengingatkan kembali kepada para peserta dan panitia dimohon untuk mengganti nama Zoom dengan format peserta underscore nama lengkap. Dan mungkin untuk teman-teman di sini yang belum on cam, yuk bisa on cam terlebih dahulu agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, masih di acara yang pertama yaitu pembukaan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Daya Sigi yaitu Mas Daud Wahyu Imani. Izin mengonfirmasi terlebih dahulu Mas, apakah Mas Daud sudah bergabung bersama kami dalam Zoom ini? Sudah, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar Mas. Oke, halo Mas Daud, gimana kabarnya hari ini? Halo, kabarnya alhamdulillah baik untuk mengikuti diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Daud, waktu dan tempat kami persilakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Mahagana ITS, Mas Alfi Syahril, kemudian yang kedua, teman-teman semua panitia, semua anggota, semua pengurus Adidaya yang sudah bersedia hadir pada diskusi pada kesempatan kali ini. Dan yang ketiga, para peserta yang saya ucapkan juga terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini.
alangkah baiknya kita ucap puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bertemu pada kesempatan kali ini. Jadi kegiatan ini memang menjadi suatu hal yang baru yang dilakukan oleh Adidaya yang barusan menjadi lembaga swadaya masyarakat yang diakui secara hukum pada bulan Mei yang lalu, dan ini menjadi suatu hal yang baru yang nantinya harus kita teruskan karena ini kan berkaitan dengan teknologi dan kebetulan teman-teman Mahagana ini berasal dari kampus teknologi sehingga ini sangat penting dibahas mulai dari nanti penggunaan baterai, nanti limbahnya ini bagaimana, dan perkiraan nanti mobil listriknya ini menghasilkan limbah berapa. Nah, ini perlu untuk segera dikupas dan didalami karena memang nanti dalam beberapa tahun mendatang nikel ini akan menjadi suatu produk yang banyak dan menjamur, namun tata kelola dari limbahnya ini masih belum ada. Sebagai kata penutup, nanti diharapkan ada kegiatan kerjasama lagi dari Adidaya maupun Mahagana sehingga kita dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar maupun pemuda yang ada di lingkup diskusi ini. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Daud atas sambutan yang luar biasa. Pastinya teman-teman di sini makin semangat dong setelah dengar sambutan-sambutan yang sebelumnya. Baik, sesi selanjutnya adalah acara utama nih yang sudah ditunggu-tunggu pastinya oleh teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi dari Mas Naufal Hanifawari yang merupakan sekretaris dari Adidaya Inisiatif. Dan sedikit mengulas tentang siapa sih Mas Naufal ini. Jadi Mas Naufal ini background-nya merupakan lulusan dari Sarjana Teknik Material dan saat ini sedang melanjutkan studi magisternya pada bidang yang sama dan berfokus pada pengembangan material baterai. So, pastinya Mas Naufal ini sudah expert dan sudah tidak diragukan lagi ya dalam bidangnya dan materi yang akan dibawakan pada siang hari ini. Sebelumnya, apakah Mas Naufal sudah ada di Zoom? Oke, udah ada. Baik, terima kasih Mas atas konfirmasinya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi dan karena keterbatasan waktu dan tempat, saya persilakan kepada Mas Naufal Hanifawari. Saya share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hanifawari. Bisa dipanggil Naufal atau Hawari. Sekarang saya menjabat sebagai sekretaris Adidaya dan juga fokus di penelitian yang merupakan bidang baterai. Alhamdulillah, dan selagi saya melanjutkan studi saya juga ingin sharing tentang pro kontra produk nikel untuk akselerasi EBT hari ini. Langsung saja saya masuk. Ini adalah peta dunia, peta heatmap dari NASA yang diambil sekitar 13 Juli kemarin. Kita lihat itu heat wave-nya atau temperatur udara di Spanyol, di Iran, dan di India itu yang kemarin sangat parah itu sampai lebih dari 45 derajat bahkan. Ini disebabkan karena adanya greenhouse gas, yang mana ke depannya kita ingin mengurangi dengan adanya green energy yang kita akan capai seenggaknya di tahun 2030 ke depannya. Nah, sebenarnya apa aja sih unsur yang penting di energi hijau ini? Yang pertama yaitu energi yang terbarukan ya, tentu saja seperti energi matahari atau air dan lain sebagainya, dan itu merupakan energi yang tidak kontinu atau gimana nyebutinnya, yang tidak selalu ada. Kalau kita ada matahari, tapi kalau mendung, intensitasnya jadi turun. Nah, ketika intensitas turun atau ketika matahari itu terik, itu kita harus menyimpannya di suatu device, yang mana kita tahu penyimpanan yang paling efektif salah satunya adalah baterai, dan baterai lithium ion itu merupakan teknologi yang sangat menarik untuk dikembangkan sebagai penyimpanan energi ini untuk
Yang pertama, mengurangi konsumsi CO2, terutama seperti mobil dan kendaraan bermotor begitu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan mengapa nikel itu merupakan kunci baterai lithium ion berkapasitas tinggi. Background-nya, lalu roadmap baterai lithium ion. Ini saya rangkum yang di dunia dan juga yang di Indonesia, dan kita harapannya bisa mengkomparasikan gap-nya antara perbedaan kita antara di dunia dan di negara kita. Lalu sekilas mengenai nikel di Indonesia dan juga sekilas mengenai dampak dampak lingkungan sosial dan apa saja langkah yang sudah diambil pemerintah untuk memajukan nikel di Indonesia begitu. Oh ya, kalau misal ada yang bertanya, mungkin kalau bisa ditampung dulu atau langsung ditanyakan melewati moderator mungkin. Nah, lalu yang pertama yaitu mengapa nikel menjadi kunci baterai lithium ion berkapasitas tinggi. Nah, ini agak pusing, enggak sih. Jadi sederhananya, nikel itu merupakan material yang bisa atau unsur yang bisa membentuk membentuk struktur kristal berlapis seperti ini. Ini kuncinya di mana lithium ion itu bisa di mana ion lithium itu bisa masuk ke antara sela-sela lapisan ini. Jadi densitas energinya itu jadi bisa didapatkan lebih tinggi, dan juga harganya itu bisa lebih murah karena kita mengurangi kandungan kobalt. Kita tahu sendiri kobalt itu merupakan komoditas yang lumayan dan sangat mahal memang. Dan dibandingkan dengan baterai yang kita pakai umumnya yang di HP itu, di laptop itu kita pakai lithium ferrous fosfat atau LFP. Ini keunggulannya aman, tetapi densitas energinya rendah, meskipun harganya juga rendah. Tetapi untuk misal untuk mobil yang butuh butuh driving range yang sangat jauh, itu kita butuh densitas energi yang tinggi. Yang mana kita nggak mau kan kalau nyetir mobil kayak 10 kilo, 20 kilo udah harus ngetes lagi begitu. Nah, nikel itu salah satunya. Nah, lalu dan menariknya lagi, nikel itu merupakan salah satu bahan dari katoda selain lithium, kobalt, dan mangan, NCM ya. Nikel, kobalt, mangan, dan ditambah lithium. Dan harga dari keseluruhan sel baterai ini, sel baterai itu satu silinder itu kayak satu silinder ABC, baterai ABC atau baterai zinc metal. Nah, itu harga katoda itu lebih dari 50% gitu. Dan menarik ya buat pasar Indonesia atau pasar internasional untuk Indonesia itu masuk ke supply chain-nya. Dan dari 51% ini, untuk material yang ada, kita lihat nikel, kobalt, dan lithium, itu Indonesia itu merupakan salah satu pemasok nikel yang paling banyak, sekitar lebih dari 30%. Dan yang lainnya seperti lithium itu Australia, dan copper itu Chili. Meskipun kobalt itu Kongo. Meskipun Indonesia itu punya sedikit kobalt di di campuran di nikelnya begitu. Nah, ini adalah salah satu kesempatan untuk kita, apalagi kita kan masih muda kan, jadi bakal menjajaki industri nikel yang sangat sangat pesat gitu, kemajuan industri yang nikel yang sangat pesat di Indonesia, dan demand-nya pasti akan sangat banyak untuk kita anak muda itu memajukan nikel di Indonesia. Nah, sedangkan bagaimana sih untuk roadmap-nya baterai lithium ion itu di dunia? Apakah semua itu apakah semua itu punya nikel? Tentunya tidak. Bagaimana dengan negara-negara seperti Eropa, itu kan nggak punya nikel, bagaimana mereka mengatasinya begitu. Nah, jadi di Eropa ini adalah program baterai 2030 plus, ini di Eropa. Mereka itu meskipun tidak punya nikel, tetapi mereka udah memikirkan gimana caranya mereka
lepas dari bensin atau bahan bakar fosil begitu ya. Kalau nggak salah itu udah lama mereka juga lepas dari nuklir, dan satu-satunya energi yang mereka gantungkan itu selain gas itu yaitu stationary energy storage seperti energi baru dan terbarukan, yang mana kayak eh, energi dari angin ataupun dari matahari. Dan ini juga membutuhkan baterai terutama. Khususnya itu baterai di sini sangat didukung ya di Eropa itu untuk membuka lahan sebanyak-banyaknya bagi investor-investor, meskipun yang di luar Eropa itu masuk gitu. Mereka membangun banyak pabrik baterai di Eropa. Nah, di sini juga mereka sudah berpikir jauh sekali ya karena mereka bisa membangun fasilitas sendiri dan juga sistemnya sudah terintegrasi. Banyak orang yang pintar-pintar lah di sana, bisa mengakselerasi material dan bisa membuat interface-nya, lalu mereka itu bisa meletakkan sensor di baterainya itu. Jadi kalau rusak langsung diperbaiki, jadi langsung self healing. Jadi bisa baterainya itu seperti bisa memperbaiki sendiri gitu. Selain itu mereka juga karena ada manufacturability ini dan ada kegiatan industri yang banyak, jadi percepatan teknologi baterai ini cepat sekali, dan juga mereka selain itu fokus di recyclability atau daur ulangnya. Nah, tentunya ini kita masih sangat jauh karena mereka sudah punya semua teknologinya, sudah lengkap dari pemodelan komputasi sampai ke validasi baterai yang baru atau material baru apa yang akan digunakan untuk baterai yang lebih jauh daripada lithium ion. Itu udah ada semua. Jadi mereka itu lithium ionnya udah matang, udah ada industrinya, terus sekarang lagi proses mencari material baru selain lithium ion yang bisa digunakan untuk menyimpan energi secara efisien. Nah, bagaimana dengan tetangga kita, Singapura nih? Singapura dekat kan? Jadi mereka itu membuat green circular economy. Maksudnya apa? Jadi mereka kan nggak punya material nih, nggak punya bahan tambang. Jadi mereka itu semuanya impor dan diproduksi di sini, lalu dipasarkan juga, dan juga mereka fokus di sini, di daur ulangnya. Jadi mereka untuk mengurangi carbon footprint-nya atau mengurangi dampak CO2 yang dihasilkan itu, mereka akan fokus di pengolahan limbahnya, sehingga mereka bisa mengurangi sekitar 100-200 kg CO2 atau karbon dioksida per kilowatt hour baterai yang dihasilkan, atau itu sekitar 10-20% lebih rendah daripada kita memproduksi baterai dari bahan baku yang tidak didaur ulang begitu atau dari tambang. Nah, memang bahan baku tambang itu untuk ekstraksi sampai memurnikannya itu sekitar karbon dioksida-nya itu sekitar 40% dari semua 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 life cycle-nya gitu. Nah, lalu Indonesia sendiri bagaimana? Nah, ini data yang saya ambil dari Indonesia Battery Corporation atau IBC. Untuk tahun awal 2021 sampai 2023 ini kita fokus di pabrik hulu seperti yang sekarang teman-teman mungkin udah tahu yang di Indonesia, yang di IMIP itu Sulawesi, Maluku, Papua itu banyak yang udah dibangun pertambangan dan pemurnian nikel begitu, smelter. Dan kita juga inginnya fokus di two wheelers dulu karena pasar kendaraan bermotor atau beroda dua itu banyak, dan juga kita juga harapannya akan mengembangkan energy storage system ESS
untuk mungkin untuk panel surya dan juga energi listrik tenaga angin begitu. Dan juga akan memanufaktur electric vehicle skala kecil. Nah, tapi menurut saya yang saya lihat ya pribadi itu kita fokusnya di sini dulu. Karena investor-investor itu banyak masuk di sini yang di pabrik-pabrik hulu dan hulu. Dan juga membuat pabrik baterai juga yang sekarang lagi berjalan. Untuk lebih komprehensifnya itu di sini. Nah, alurnya seperti ini sebenarnya, sama dengan yang lain. Yang pertama, cuman beda di sini ya, di penambangannya. Ada biji nikel yang kita punya, dan juga ada ada sedikit campuran kobaltnya, sehingga kita harapannya bisa menghasilkan nikel dan kobalt sulfat dengan battery grade. Tuh, lalu dicampur dengan prekursor. Yang tentunya bahan prekursor ini ada litiumnya, kita impor, dan lalu dijadiin katoda, dijadiin baterai, lalu di assembly di kendaraan listrik dan energy storage system yang diintegrasikan ke solar panel dan lain sebagainya. Dan juga akan dikembangkan juga charging station di kota-kota besar begitu. Dan ini yang penting juga adalah daur ulangnya, yang sering ketinggalan kalau di Indonesia ya. Masih belum banyak yang bisa mendaur ulang baterai. Padahal ini adalah kesempatan yang besar sekali sebenarnya untuk daur ulang baterai, karena kita tahu nikel dan kobalt itu sekarang merupakan salah satu yang paling mahal lah, unsur yang paling mahal, mineral yang paling mahal. Nah, selanjutnya, terus gimana kondisi nikel di Indonesia sebenarnya? Nah, perkembangannya seperti ini sekarang. Mungkin aku akan fokus di produknya yang sekarang. Produksi tahun 2019 itu merupakan seperti ini, nickel matte dan ferronikel. Ini buat tiga ini sebenarnya buat stainless steel, teman-teman. Jadi ini material buat stainless steel kebanyakan. Nah, yang untuk baterai dua ini masih belum, waktu 2019 ya, itu masih belum ada yang mix MHP itu mix hydroxide precipitate, atau campuran dari nikel hydroxide dan cobalt hydroxide, itu masih belum ada. Yang mana ini emang susah sekali, dan kita nggak punya teknologinya saat itu. Nah, untuk itu kita udah bangun smelter di sini, di sekitar daerah Jawa Timur ini, Gresik atau sekitarnya lah. Itu di sini masih satu. Dan lainnya itu untuk lainnya ya NPI atau nickel pig iron, ferronikel itu buat apa? Masih buat stainless steel, karena memang nikel itu paling material yang dibutuhkan untuk baja tahan karat atau stainless steel. Nah, lalu sebenarnya potensinya juga nggak sampai di pembangunan pabrik aja tuh, dan juga investasinya untuk pembangunan pabrik-pabrik baterai dan pembangunan smelter ini besar sekali ya, 603,15 juta dolar begitu. Ini juga tentunya dengan harapan pemerintahannya itu dapat meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan masyarakat sekitar itu naik semua lah. Kayak kalau di sini ada smelter misalnya ya di Halmahera, terus sekitarnya pasti akan dibangun sekolah-sekolah dan politeknik, SMK baru, mungkin universitas begitu. Karena mereka juga butuh sumber daya manusia yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan industri ini. Nah, sebenarnya yang ini ada tulisan kecil, itu yang di Indonesia itu nikelnya low grade. Nah, low grade itu maksudnya apa? Dia itu harus dimurnikan yang lebih lebih ekstra lah pemurniannya. Kita lihat di sini. Ini perbandingan tambang nikel di Indonesia dan di Kanada. Di Indonesia itu kita mungkin teman-teman udah dengar ada namanya nikel laterite. Itu tempatnya itu di permukaan, di kerak bumi. Dan kalau sulfida itu biasanya formasinya itu setelah ada di bawahnya
aliran magma. Saya kurang tahu kalau ini. Tapi yang jelas ini adalah dia itu susah sekali ditambang. Sedangkan yang di Indonesia mudah sekali ditambang. Nah, tetapi yang di laterit ini ada kandungan virusnya atau besi, dan sebenarnya banyak kandungan yang lain. Tapi yang paling banyak itu virus dan nikel. Sedangkan yang sulfida itu udah NiS begitu. Mungkin ada pengotor yang lain, tetapi yang banyak itu NiS. Dan bahan baku baterai sendiri itu yang sangat murni bentuknya, NiSO4, nikel sulfat 99,9%. Nah, nikel laterit ini sangat susah dimurnikan sampai segini. Makanya kita sampai sekarang belum ada yang punya. Biasanya yang nikel sulfat ini diproduksi dari sulfida yang mana kita nggak punya tambangnya itu. Dan sekarang usahanya itu gimana caranya kita memurnikan nikel yang di sini menjadi seperti 99,9% nikel sulfat. Nah, ini sebenarnya rangkuman aja. Jadi ada dua teknik untuk memurnikan nikel. Yang teknik pertama itu yang kita punya itu yaitu RKEF atau Rotary Kiln Electrical Furnace, yang biasanya dibuat untuk menghasilkan stainless steel atau bahan untuk stainless steel, nickel pig iron dan ferronickel. Dan yang kedua itu HPAL yang akan kita kembangkan sekarang untuk menghasilkan class 1 nickel atau battery grade nickel yang sangat murni tadi 99,9% nickel sulfat. Kalau cuma 99% aja nggak bisa. Jadi harus ada 0,9-nya, dan itu menentukan sekali. Itu susah. Nah, untuk industri hulu sekarang ini ya, sebenarnya. Yang biru itu yang udah ada, yang putih itu yang belum ada. Kalau sulfide ore kita pasti nggak punya. Nah, kita itu punyanya yang laterit. Nah, yang produksi sekarang, yang saya katakan tadi, itu masih fokus ke stainless steel. Jadinya stainless steel atau baja tahan karat. Ini aplikasinya gitu. Kedepannya kita pengen memproduksi seenggaknya ini nikel hydroxide yang MHP atau NiOH2 kali tadi, yang mana ada 35-60% nikel. Nah, kedepannya lagi kita pengennya ya yang murni begitu. Yang tadi battery grade nikel sulfat 99,9%. Nah, ini kalau pure nickel ini kita bisa advancement atau memajukan lagi produk kita menjadi pertama baterai, kedua plating, dan ketiga yang nggak banyak dibahas orang itu nickel based alloy. Ini mahal banget. Kalau nickel based alloy ini seperti bahan baku turbin pesawat jet. Itu mahal juga ini, material mahal. Jadi untuk defense, baterai untuk EV dan ya baterai ya, dan plating juga mahal juga kalau pakai nikel murni. Jadi harapannya emang nggak hanya di baterai saja, tetapi di produk-produk berteknologi tinggi ini juga akan naik gitu. Jadi nilai ekonomi nikel kita akan jauh lebih tinggi daripada sekarang yang hanya di stainless steel. Oke. Nah, ini adalah rangkuman yang saya ambil dari IBC juga, dan ada dari Regular Investment BKPM untuk menghasilkan ini mix hydroxide precipitate atau MHP, ini campuran NiOH dan COOH, dan juga yang paling bisa digunakan secara langsung itu ini yang sulfatnya yang tadi 99% itu kita melakukan proses namanya HPAL atau high pressure acid leaching. Nah, secara sederhananya ini adalah proses yang menggunakan tekanan tinggi dan batuannya, mineralnya itu dicuci secara kimiawi menggunakan asam sulfat. Kayak dipisahin dengan ditekan dan diaduk begitu sampai ada presipitatnya. Nah, ini banyak membutuhkan listrik dan juga membutuhkan sumber daya yang lain kayak kapur dan air dan asam sulfat 1.100 ton per hari. Bayangin, ini bisa
melelehkan atau merusak mesinnya juga. Jadi maintenance untuk alat HPAL ini juga sangat susah dan sangat mahal sebenarnya daripada proses RKEF tadi atau yang tungku elektrik. Cuman kita bisa menghasilkan produk nikel dengan kualitas yang sangat tinggi, yang sangat murni begitu, yang bisa digunakan untuk baterai dan produk-produk lain. Nah, singkatnya yang dihasilkan itu ini ya tadi nikel kobalt sulfat dan juga yang kita butuhkan suplai listrik ini sebenarnya saya eh, agak agak ragu juga suplai listriknya ini nanti dari mana? Apakah dari pembangkit listrik tenaga batu bara atau yang lain? Kalau batu bara sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan kan murah kan batu bara dan kita juga punya banyak batu bara. Nah, tetapi untuk mengurangi carbon footprint itu sebenarnya tidak disarankan dan kita disarankan untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga gas karena lebih lebih hijau meskipun kapitalnya itu lebih tinggi begitu. Nah, untuk produk sampingannya ini juga salah satu yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama itu hasilnya lumpur dan pemerintah sekarang itu nggak boleh ngebuang ke laut sebenarnya. Nah, teman-teman, nah itu lumpurnya itu harus dikeringin dulu, lalu ditumpuk di suatu lahan terbuka yang udah ada tempatnya begitu, yang udah ada bendungannya kayak bendungan, tapi isinya itu limbah padat begitu. Nah, namanya itu dry stacking. Nah, untuk limbah gasnya sebenarnya udah ada teknologinya, tinggal pasang untuk menyaring nitrogen oxide, sulfur oxide, dan CO2. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang gimana sih proses ESG atau isu-isu ESG di pembangunan nikel ini. Yang saya sampaikan tadi ya, ini lebih jelasnya, sebenarnya kita ada di sini sekarang, yang umum, produksi nikel secara umum itu pakai rotary kiln electrical furnace, yang mana kita menghasilkan nickel pig iron. Nah, ini ada kekurangannya, yaitu produksi CO2-nya itu lumayan tinggi, teman-teman. Jadi banyak yang protes, negara lain yang protes ke perusahaan nikel di Indonesia atau yang dikelola Cina sih sebenarnya. Singsan itu, jadi kalau bisa jangan bikin baterai atau bahan baku baterai yang dari atau yang pakai RKEF karena yang CO2 yang dikeluarin itu banyak banget. Jadi kita lihat sebenarnya electric furnace, kalau teman-teman lihat electric furnace itu sampai sini aja. Nah, selanjutnya kalau mau nickel matte itu ada proses lagi, dan kalau mau NiSO4 prosesnya panjang lagi begitu. Jadi nggak efisien, dan meskipun murah, tetapi carbon dioxide-nya itu banyak banget di proses ini. Nah, sehingga kita pindah gitu. Kita kembangkan teknologi HPAL. Sebenarnya nggak kembangkan sih, tinggal bangun aja. Nah, yang tadi kita pakai proses yang bisa langsung ngasilin nikel kobalt sulfat, sehingga carbon footprint-nya itu lebih rendah, harapannya begitu. Nah, itu salah satu usaha pemerintah di bidang pemrosesan. Nah, tetapi ya masih ada kontranya di sini. Ya, yang pertama pasti untuk pembukaan lahan itu merusak hutan dan harus merelokasi warga sekitar. Dan juga sebenarnya yang perlu diperhatikan itu bukan regulasinya menurut saya ya. Kalau regulasi itu pemerintah udah banyak, nggak boleh buang limbah ke laut, harus ada izin usaha dan lain sebagainya. Nah, tetapi sistem pengawasan ini sepertinya yang kita masih kurang. Kalau teman-teman udah lihat di video Mata Najwa itu, padahal yang tadi saya bilang itu pembuangan limbah ke laut itu nggak boleh sebenarnya. Yang diregulasi itu pembuangan limbah ke darat begitu.
Nah, tetapi masih ada aja smelter atau refinery yang buang limbahnya ke laut. Sampai ada nggak konflik sih, sampai ada protes seperti ini, begitu. Nah, sebenarnya pembuangan limbah itu ada 2 yang sekarang dilakuin atau yang kelihatannya dilakuin sama perusahaan-perusahaan di Sulawesi atau di pertambangan secara umumnya sebenarnya ya. Ya, yang pertama itu deep sea tailing disposal atau DSTD, yang mana kita memasukkan pipa sampai ke dasar laut, ke bawah tanahnya gitu, lalu dibuang di sana. Limbahnya berupa lumpur, jadi lumpurnya langsung dibuang ke dasar laut begitu. Dan ini merupakan teknologi yang sangat murah sebenarnya. Nggak perlu bangun dam kayak gini, kayak dry stack tailings ini ya, nggak perlu bangun dam, nggak perlu pembebasan lahan. Tetapi concern-nya adalah nanti kualitas airnya jadi rusak, dan biota laut dan pendapatan nelayan jadi turun gitu-gitu. Dan kita tahu sendiri Sulawesi itu penghasil ikan yang terbaik di dunia salah satunya ya. Jadi ini dilarang oleh pemerintah sebenarnya. Yang sekarang dijalankan itu dry stack tailings atau penimbunan limbah yang di darat. Nah, sebenarnya ini bukan tanpa resiko juga, karena regulasinya sangat ketat juga di sini. Kita harus mikirin gimana cara mindahinnya dari pabrik ke sini. Terus gimana caranya, gimana ukuran partikelnya biar nggak jadi debu yang berterbangan di lingkungan sekitar begitu kan. Jadi nggak boleh terlalu kecil, juga nggak boleh terlalu gede juga. Kalau terlalu gede nanti menyerap air, dan itu juga akan bahaya juga. Nah, terus kalau hujan gimana? Nah, aliran airnya gimana, itu harus dipikirin. Dan ini sangat mahal sekali karena butuh pembebasan lahan yang gede, dan juga kita harus membangun dam biar ya untuk menampung sampahnya atau menampung limbahnya begitu. Nah, sebenarnya untuk diskusinya sepertinya untuk materinya seperti itu. Apakah aku kelamaan ya? Terima kasih teman-teman udah mendengarkan. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusinya. Baik, terima kasih kepada Mas Naufal Hanifawari ini atas pemaparan materinya yang luar biasa tentunya, dan menurut saya memang hal tersebut memang perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam lagi ya, karena seiring dengan meningkatnya dan meluasnya penggunaan baterai sebagai kendaraan listrik yang fenomenanya dapat kita lihat dalam lingkungan sekitar kita. Gitu. Mohon maaf, Tessa suaranya nggak muncul. Halo, udah masuk belum? Sudah jelas suaranya. Oke. Maaf ya tadi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Mas Naufal atas materinya. Nah, dari penjelasan di atas nih teman-teman semakin tertarik dong pastinya buat diskusi dan membahas masalah pro kontra produk nikel kali ini. Kira-kira teman-teman udah pada kepikiran belum mau nanya apa ke Mas Naufal? Apalagi di Indonesia ini kan berada pada urutan nomor 2 produksi nikel terbesar di dunia setelah Cina ya, dan karena komoditinya saat ini yang sedang naik daun, penggunaannya itu semakin meningkat, lalu semakin banyak pula investor yang mulai melirik dan berinvestasi dalam pengembangan produksi tambang nikel. Dan sempat jadi sorotan juga pada waktu Bapak Presiden kita ini mengunjungi salah satu perusahaan mobil listrik terbesar di dunia. Lalu maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Lalu penggunaan nikel ini juga sangat berguna bagi percepatan energi baru terbarukan di Indonesia. Namun, yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah apakah pemerintah maupun instansi pengelolaan tambang terkait sudah cukup dalam melakukan pertimbangan aspek dan dampak ekosistem lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi tersebut. Contohnya adalah pembuangan sisa ekstraksi yang sudah tidak digunakan, lalu ada emisi gas buang, dan tercemarnya area perairan takam nelayan.
Nah, setuju banget tuh Teh sama pernyataan di atas yang sudah kamu jelasin tadi, apalagi kan kendaraan bertenaga listrik saat ini tuh banyak yang menggunakan baterai sebagai energi penggerak utamanya. Pastinya juga baterai kan secara itu ya memiliki jangka umur tertentu dan otomatis butuh regenerasi dan peremajaan baterai yang nantinya jika produksi dan penggunaan kendaraan listrik ini semakin masif di lingkungan kita, di sekitar kita, dan menyebar penggunaannya akan menambah potensi masalah baru juga nih berupa penumpukan limbah baterai yang terbuat dari nikel itu sendiri. Dan pastinya mungkin dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan nih, entah 5 atau 10 tahun nantinya, dampak dari eksplorasi nikel ini dapat kita rasakan bahayanya apabila tidak dilakukan pengawasan dalam pengolahan limbah tersebut. Apalagi ini tambahan lagi ya buat limbah nikel itu kan termasuk salah satu limbah bahan beracun dan berbahaya ya, atau kita sebut biasanya limbah B3. Nah, dari limbah B3 ini biasanya juga dapat berbahaya nih, bisa mengendap di dalam tubuh manusia. Nah, perantaranya tuh salah satunya melalui ikan yang kita konsumsi. Nah, begitulah mungkin apa ya pandangan dari pemateri dan juga tambahan dari kita dari dua sisi yang bisa menjadi kerugian dan potensi juga bagi bangsa kita dalam pengembangan produksi nikel. Mungkin dari penjelasan di atas dari teman-teman semua, jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada pemateri, dipersilahkan kepada rekan-rekan peserta untuk mengklik fitur raise hand dan dapat langsung bertanya kepada narasumber dengan mengaktifkan fitur mikrofon setelah dipersilahkan. Baik, mungkin untuk teman-teman semuanya, teman-teman peserta maupun panitia bisa untuk segera bertanya kepada Mas Novel Hanifawarini selaku pemateri kita pada siang hari ini. Baik ya, mungkin untuk menunggu juga buat peserta mungkin masih mempersiapkan kata-kata dan menyusun pertanyaan yang lebih berkualitas lagi. Saya tunggu nih untuk teman-teman yang mempersiapkan pertanyaannya sampai pukul 14.14. Mungkin ada persiapan waktu 1 menit untuk teman-teman semua mempersiapkan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ini mungkin karena teman-teman semua masih mempersiapkan pertanyaannya, mungkin dari saya sendiri nih Mas, mungkin boleh izin bertanya ya terkait apa yang sudah dijelaskan tadi ini tentang potensi nikel yang ada di Indonesia tuh kira-kira bagaimana sih potensi nikel untuk transisi energi terbarukan di Indonesia dalam bentuk baterai yang saat ini lagi sedang naik daunnya tuh Mas. Nah, oke. Potensinya sebenarnya sangat besar ya. Eh, kita udah siap nih. Ada ya tadi udah disebutkan kayak eh, produsen nikel nomor 2 sedunia. Sebenarnya bukan produsen, yang punya cadangan nikel terbesar ya. Dan untuk memproduksinya itu ada beberapa tantangan, tapi udah ada kajian visibility study-nya dan sekarang kan udah dijalanin. Untuk eh, untuk
depannya itu sekarang lagi ada, kalau teman-teman tahu itu ada Indonesia Battery Corporation, IBC, itu udah banyak melakukan riset pasar dan visibility study juga. Terus ada joint venture, itu IBC itu kan joint venture dari MindID, Pertamina, Inalum, Antam, PT Bukit Merah gitu, saya lupa. Jadi untuk mengolah bahan tambang sebenarnya, bukan nikel aja. Dan sebenarnya fokusnya juga salah satunya nikel, itu udah dibentuk badan-badan yang sekiranya mampu untuk meregulasi itu. Jadi prospeknya aku rasa udah bagus sekarang, dan juga ada beberapa joint venture yang membangun berinvestasi di Indonesia ya. Selain pabrik smelter atau pertambangan, sekarang juga lagi dibangun pabrik baterai di Karawang. Jadi kita dalam waktu dekat ini, mungkin 2024 atau 2025 itu udah ada pabrik baterai gitu di sini. Jadi kemungkinan juga ada peraturan, nggak kemungkinan sih, ini udah ada peraturan tentang transisi mobil atau kendaraan berbahan baku fosil ke kendaraan listrik begitu. Nah, sebenarnya ini frame-nya udah ada, cuman yang melaksanakannya dan pengawasannya sebenarnya menurut saya kurang. Jadi mungkin ke depannya bisa dicari tahu lagi gimana caranya biar kita juga bisa berpartisipasi untuk menyelenggarakan ini, melancarkan program pemerintah ini. Karena ya kita tahu sayang gitu kalau nikel sebanyak itu, dan sekarang emang lagi dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi itu harga nikel itu lagi tinggi. Ya banyak sih, banyak faktornya, tapi emang sekarang nikel itu harganya lagi naik, dan juga permintaan lagi tinggi, dan Indonesia merupakan produsen terbesar gitu. Jadi prospeknya juga besar. Nah, itu sih. Baik, Mas, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali dan menambah pengetahuan saya nih tentang nikel, buat bagi saya sendiri yang masih awam ya tentang produksi nikel dan industri nikel di Indonesia sendiri. Ini mungkin saya izin membacakan pertanyaan dari peserta nih, Aji Fajri. Mungkin ada pertanyaan, izin membacakan ya Mas. Saat ini sedang ada perdebatan mengenai efisiensi energi paling baik untuk transisi energi antara menggunakan baterai storage atau hidrogen. Kalau dari sudut pandang Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar kedua di dunia, lebih menguntungkan mana jika negara-negara di dunia beralih menggunakan hidrogen atau menggunakan baterai untuk kebutuhan transisi energinya? Oke, Mas Bambang. Terima kasih pertanyaannya, Mas Aji. Jadi sebenarnya pasar energi itu sekarang diverse ya, maksudnya terpisah-pisah, terpecah belah, banyak demand dan supply-nya, sebenarnya nggak hanya baterai aja gitu. Jadi masih ada yang pakai bahan baku fosil, ada yang pakai hydrogen fuel cell, ada yang pakai namanya itu liquid metal, ada banyak lah. Yang energy storage ini sebenarnya lagi dikembangkan, lagi tinggi-tinggi ya. Nah, sebenarnya ya, dan yang sekarang lagi rame itu emang baterai dan hydrogen fuel cell kan. Untuk transportasi ya, kalau untuk transportasi, untuk mobil, untuk bis atau transportasi umum, itu lebih menguntungkan, dari segi teknisnya itu lebih menguntungkan baterai. Karena sesimpel baterai itu mudah dipindahkan dan juga lebih aman. Kalau hidrogen itu kita harus gimana ya? Hidrogen kita tahunya kan gas kan. Nah, kalau dijadiin bahan bakar itu harus dalam bentuk cair, jadi harus ditekan. Jadi bayangin bawa LPG ke buat mobil gitu.
buat bahan bakar mobil. Jadi di dalam mobil ada LPG gitu, yang mana kalau itu bocor aja bisa meledak gitu kan. Dan ledakannya nggak kecil. Nah, kalau itu teknisnya ya. Kalau untuk menguntungkan mana, mungkin menurut saya pribadi ini lebih menguntungkan nikel atau lebih menguntungkan baterai karena ya kita udah punya udah secure supply chain-nya yang pertama itu. Karena hydrogen fuel storage ini risetnya itu juga juga panjang. Jadi kita belum belum adaptasi sama teknologi. Sedangkan nikel ini kita udah start sekarang, jadi udah yang paling enggak itu udah ada investor dan teknologi yang masuk gitu. Dan yang kedua, kita bisa memproduksi untuk akreditasi atau apa ya, standar standar nasional begitu. Kalau hydrogen fuel storage karena masih belum banyak yang ahli di sana, aku nggak tahu kalau ada badan akreditasinya atau enggak. Tapi untuk baterai ini eh, harusnya dalam waktu dekat udah ada. Jadi kayak sistemnya itu udah terbentuk gitu. Ada 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 dari BRIN misal BRIN untuk riset dan universitas, ada industri yang juga buat prototipe dan ada badan akreditasi yang akan mengakreditasi prototipenya biar bisa langsung diluncurkan ke pasar. Itu yang pertama untuk pasar nasional. Dan kalaupun pasar nasional nggak ada yang beli, internasional banyak yang mau gitu. Eropa, US, China, itu produsen-produsen mobil listrik atau produsen-produsen baterai itu pasti mau baterai dari kita gitu paling nggak. Dan juga LG dan Hyundai ya. Jadi LG dan Hyundai itu naruh investasi ke Indonesia gitu. LG itu salah satu dari 3 pemain besar di dunia. Jadi baterai itu ada, yang pemain besar baterai itu ada 3. LG, CATL yang paling besar, terus LG, terus Northvolt dari Eropa. CATL itu kita juga ada investor dari CATL, bikin baterai juga. LG bikin baterai juga. Jadi dua perusahaan besar di dunia yang menguasai industri baterai itu udah invest. Jadi kebutuhan transisi energi sebenarnya kalau mau adaptasi dengan teknologinya kita nggak masalah untuk menggunakan baterai. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Naufal atas jawabannya. Mungkin untuk Mas Aji Fajri, apakah jawabannya sudah cukup menjawab dan apakah masih ingin menanggapi lagi tentang jawaban dari Mas Naufal? Oke, baik Mas. Karena sudah jelas, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, saya izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari Talina Farahati. Sebelumnya terima kasih Talina Farahati atas pertanyaannya. Izin bertanya bagaimana nantinya baterai diperlakukan ketika sudah tidak lagi berfungsi, seperti bagaimana sebaiknya baterai didaur ulang. Terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, makasih pertanyaan untuk Talina. Jadi untuk daur ulang itu harusnya kita ada. Cuman saya belum tahu perusahaan apa yang akan mendaur ulang. Tapi dalam 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 roadmap-nya itu ada gitu. Seenggaknya roadmap yang dibuat IBC yang stakeholder-nya baterai yang di Indonesia begitu. Nah, stakeholder, gimana cara mendaur ulang baterai ini? Yang pertama, kalau sebenarnya aku share screen lagi ya. Kalau kita lihat dari Singapura ya, dari yang Singapura ada 3 proses ini. Yang pertama disposal. Ini penting. Kita harus memisahkan sampah elektrik yang ada di Indonesia sebenarnya. Jadi milah-milah sampah dulu lah. Kayak mobil itu, misal mobil listrik itu dikandangkan setelah berapa tahun, terus atau baterainya itu harus dibuang setelah berapa tahun begitu. Itu disposal dan sampahnya itu sampah khusus sehingga kita bisa memilih-milih lebih
lebih cepat gitu daripada kita kalau dibuang sembarangan itu bahaya banget karena bisa selain beracun itu mudah terbakar juga dan bisa bahaya banget lah. Lalu di apa ya dipisah-pisah kayak baterainya itu baterainya dibuka terus dipisahin secara kasar dulu. Nah, sesuai komponen-komponennya. Misalkan ada kalau komponen baterai kan ada casingnya, terus ada anoda, katoda, dan separator. Nah, itu dipisahin 4 itu. Nah, habis itu diekstraksi. Ekstraksinya pakai apa? Biasanya pakai asam yang lebih gampang dan teknologinya itu udah mature, udah inilah, udah dewasa teknologinya. Jadi nggak terlalu rumit sebenarnya. Tetapi emang kita itu masalahnya menurut saya di disposal ini. Di disposal. Gimana caranya kita bisa ngumpulin atau pemerintah atau siapalah yang bisa ngumpulin sampah-sampah baterai ini untuk diekstraksi. Nah, ekstraksinya ini sebenarnya yang bisa dihasilkan itu yang valuable ya cuma 2, yaitu nikel sama kobalt. Mangan nggak perlu. Mangan itu murah dan kita sebenarnya ada, cuman aku nggak tahu mangan dioksida kita bisa dipakai atau enggak. Yang mahal itu nikel sama kobalt. Jadi butuh butuh diekstraksi. Mungkin sama copper ya. Dan juga kalau litium, kan di katoda itu ada litium. Litium itu nggak bisa diekstraksi karena udah habis dipakai baterai. Kayak udah habis gitu, rusak litiumnya. Kalau kita bisa ekstraksi dari sampah, itu akan menambah value kita. Yang pertama, ya bisa ngurangin karbon dioksida, kita bisa mencontoh Singapura yang bisa circular green economy gitu, kita bisa standing kita di pasar internasional yang mengejar green economy itu makin bagus dan juga apa ya dan juga sumber daya alam kita itu lebih melimpah. Jadi sumber dayanya dari sampah gitu, urban mining. Itu yang harus segera dibikin sih pabriknya di Indonesia, pabrik ekstraksi baterai. Dan sebenarnya di Eropa itu udah ada perusahaan yang bisa recycle baterai yang udah gede lah, udah joinnya udah sama Panasonic, LG, Tesla begitu. Jadi meskipun mereka nggak punya tambang begitu ya, tapi karena limbah baterai mereka sangat banyak, mereka bisa daur ulang dan tinggal tambahin material yang kurang-kurang aja jadi baterai lagi gitu. Nggak perlu susah-susah nambang atau beli dari Indonesia gitu. Gitu. Atau apakah udah jelas? Seperti bagaimana baiknya baterai didaur ulangnya kan. Awalnya dikumpulin di satu tempat atau ada agen. Eh, ada regulasi yang harus end of life untuk baterainya itu gimana. Yang diregulasi mungkin perusahaan mobil listriknya yang ngumpulin baterai-baterai kan, soalnya satu mobil listrik dengan mobil listrik lain itu biasanya baterainya juga beda. Jadi dikumpulin dulu sesuai jenisnya, terus ada regulasi lagi yang meregulasi tentang gimana proses daur ulangnya gitu. Dan harusnya didukung sih, jadi harusnya nggak masalah ya kalau jalan. Ya, gitu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Noval atas jawabannya, dan karena Talina sudah memberikan respon dan sudah dirasa cukup, maka kita akan beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya izin membacakan pertanyaan dari Abdillah. Ini Mas ada pertanyaan, kenapa regulasi mengenai penggunaan metode DST diberikan begitu saja, terkhususnya di Indonesia, bahkan pemerintah ikut merencanakannya, padahal impact jangka panjangnya sangat berbahaya bagi ekologi sekitar. Apakah tidak ada cara lain membuang limbah tersebut atau mendaur ulang limbah tersebut? Nah, kalau ini ya, jadi DST. Sebenarnya untuk regulasinya atau di sini. Nah,
regulasinya itu ini sebenarnya yang yang terregulasi untuk pembuangan limbah khususnya di IMIP ya. Itu merupakan dry stacking atau limbahnya itu harus dalam keadaan kering dan dibuangnya itu ke lahan kosong yang udah ada perimeternya seperti ini, kayak ada damnya, kayak gede banget gitu. Kalau kebayang lumpur lapindo, kalau kebayang lumpur lapindo kan, nah itu bayangin dalamnya itu limbah padat gitu, kayak begitu. Nah, sebenarnya di ST ini nggak diregulasi sama pemerintah, nggak boleh. Yang setahuku itu di ST itu nggak boleh. Karena ya itu kayak banyak protes dari kementerian yang lain pasti. Ya Kementerian Menko Marves, apa Kementerian Kelautan gitu-gitulah. Karena merusak biota laut dan komoditas ikan kita nggak main-main gitu loh. Jadi mungkin mungkin aja penjualan nikel yang sekarang itu nggak bisa ngalahin penjualan ikan yang sekarang gitu. Dan mereka ngerusak yang sekarang membuang limbah ke laut itu ngerusak ekologi ini dan nelayan ikannya nggak bisa menghasilkan ikan yang lebih yang bagus gitu dan nggak bisa diekspor. Itu merugikan banget ini sebenarnya untuk di daerah khususnya di daerah Sulawesi ya khususnya itu sangat disayangkan sih emang. Nah, yang harus diperhatikan sebenarnya kita itu pemerintah udah ada regulasi. Terus kenapa masih ngebuang ke air gitu kan? Itu aneh juga sebenarnya. Kok nggak ada fungsi pengawasan. Ini sebenarnya yang problemnya nggak di Indonesia aja. Di negara lain pun juga gitu. Karena eh, kenapa perusahaan itu memilih DST sih sebenarnya daripada dry stack tailings itu. Maksudnya kenapa deep sea tailings disposal atau pembuangan ke dalam laut itu lebih dipilih? Ya karena pertama nggak ngebebasin lahan, cuman buang ke air laut sudah gitu. Cuman butuh pipa yang ditanam sampai ke dasar laut gitu. Dan paling cuma butuh pompa. Dan yang kedua, pengolahan limbahnya itu nggak seribet untuk limbah lumpur yang dikeringin. Nah, kalau kita lihat yang tadi, ini itu produk sampingannya HPAL itu lumpur dan itu untuk dibuang ke dry stacking ini harus kering gitu, nggak boleh ada airnya. Itu ribet. Yang kedua, selain itu kita harus membangun ini kan ada kayak dam gitu, ada kayak bendungan gitu. Kita harus bangun ini dan ini juga nggak murah, mahal banget untuk dry stacking ini. Nah, mungkin kalau lihat dari segi ekonomisnya, sisi perusahaan itu ini. Makanya masih ada perusahaan-perusahaan nakal yang buang. Nah, solusinya ya gimana caranya pemerintah bisa tegas dan ada pengawasan yang lebih lebih bagus lagi gitu. Dan kalau limbah itu bisa diolah jadi produk lain, sepertinya kurang ekonomis. Jadi lebih oke untuk pabriknya sendiri itu dibuang. Begitu. Karena kan udah limbah kan ya. Jadi susah juga untuk dimurnikan dan itu lagi. Baik, gimana untuk Abdillah? Apakah ada tanggapan dari jawaban Mas Noval terkait pertanyaan yang tadi ditanyakan? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, baik Mas. Terima kasih Mas sudah cukup menjawab dari Abdillah. Mungkin itu sekaligus jadi penutup di pertanyaan terakhir pada sesi kali ini. Terima kasih untuk Mas Naufal yang sudah memberikan materi dan kepada peserta yang sudah antusias dalam memberikan pertanyaannya dan diskusi dengan pemateri pada siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Tessa. Baik, setelah sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab tadi, dapat disimpulkan bahwa produksi nikel di Indonesia ini cukup besar ya, dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya yaitu wilayah Sulawesi, Papua,
Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan Halmahera. Dan karena cadangan nikel di Indonesia yang cukup besar, banyak investor yang mulai melirik nikel ini untuk pembuatan mobil listrik, sehingga menimbulkan banyak pro kontra. Dan nikel sendiri ini yang kita tahu merupakan sumber daya alam tak terbarukan, jadi akan habis gitu suatu saat nanti. Permintaan nikel yang akan semakin meningkat itu menyebabkan eksplorasi yang berlebihan. Lalu eksplorasi berlebihan ini dan produksi nikel sebagai baterai dapat memberikan efek buruk kepada ekosistem laut dan biota jika tidak diolah dengan benar, di mana limbah baterai nikel ini berpotensi untuk merusak ekosistem laut. Oke, gimana nih teman-teman, masih semangat nggak buat beralih ke sesi selanjutnya? Setelah serangkaian acara yang kita lewati, akhirnya sampailah kita pada sesi dokumentasi. Untuk rekan-rekan yang hadir di acara pada siang hari ini dan tidak ada kendala sinyal, diharapkan agar mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama. Kepada teman-teman diharapkan untuk menyiapkan pose terbaiknya, terganteng, tercantiknya, dan mengambil posisi ternyamannya. Sesi foto bersama ini akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Oki. Kepada Oki, saya persilakan. Baik, terima kasih Tessa atas kesempatannya. Nih mungkin buat teman-teman semuanya yang di sini sudah hadir, bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk kita melakukan sesi dokumentasi. Oke, ini mungkin masih menunggu teman-teman yang lain. Aku tunggu sampai 14.39 ya buat on cam semuanya. Ayo on cam nih teman-teman buat kenang-kenangan kita di acara webinar Pro Kontra ini. Kita tunggu sampai 14.39 ya. Oke. Oke, ini mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin bisa kita mulai dulu sesi dokumentasi. Oke, bisa disiapkan untuk pose terbaiknya ya teman-teman. Ini udah makin rame nih, yuk yang lainnya ikutan on cam biar ada sesi kenang-kenangan buat webinar kali ini. Oke, siap. Oke, mungkin karena sudah cukup banyak nih yang on cam, ada 2 slide ya teman-teman. Aku izin dokumentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, di slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Aku kembalikan lagi ke Tessa. Oke, terima kasih Oki atas dokumentasinya tadi. Alhamdulillah teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan peserta dan rekan-rekan panitia yang telah menghadiri acara webinar Pro Kontra Produk Nikel untuk akselerasi EBT dan menyimak dari awal hingga penghujung acara ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Naufal Hanif Hawari tadi itu bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, sebelum kita resmi mengakhiri serangkaian kegiatan pada siang hari ini, karena tadi udah dimulai dengan doa, alangkah baiknya kita menutup dengan doa pula. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa kami persilakan. Amin. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, dan saya ingatkan kembali lagi kepada seluruh peserta yang sudah hadir untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom, karena hal ini menjadi salah satu syarat perolehan e-sertifikat. Dan saya izin mengingatkan satu hal lagi yang tidak kalah penting ya, ini untuk peserta diharapkan untuk tetap berada di dalam grup yang sudah disediakan, karena update informasi mengenai sertifikat dan pengumuman selanjutnya akan diumumkan melalui grup tersebut. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir dan antusias tentunya pada siang hari ini. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena yang benar hanya mutlak milik Tuhan Yang Maha Esa dan kesalahan murni datangnya dari saya pribadi. Baik, karena sudah berada di akhir penghujung acara, saya Oki. Saya Tessa. Kami selaku MC izin pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah menghadiri acara webinar pro kontra produk nikel untuk akselerasi EBT, dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Buat yang udah join. Sampai jumpa.